Perkenalkan, saya Nurul Akmal dengan NIM akhir 043 dari kelas PK 6A, Kimia Pangan 307. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan apakah fermentasi itu bisa membuat adonan mengembang. Jawaban dari saya itu ya, saya setuju. Kenapa? Karena proses fermentasi itu menggunakan mikroorganisme seperti ragi. Nah, ragi ini itu akan memakan gula yang ada di dalam adonan, sehingga hasil dari proses ini itu akan diproduksi gas, yaitu gas karbon dioksida, di mana gelembung-gelembung gas ini akan terperangkap di dalam jaringan gluten adonan sehingga mendorong adonan untuk mengembang dan membuatnya menjadi lebih besar, ringan, dan empuk. Selanjutnya, bahan kimia seperti natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat itu bekerja, dan apa risikonya? Nah, kedua senyawa ini adalah bahan pengembang dari kimia. Saat dipanaskan mereka akan terurai dan melepaskan gas karbon dioksida yang akan membuat adonan mengembang. Dengan mekanisme reaksinya yaitu natrium bikarbonat itu menjadi Na2CO3 plus H2O plus CO2 atau karbon dioksida. Nah, amonium bikarbonat atau NH4HCO3 dengan ada panas itu akan menjadi NH3 plus H2O plus CO2. Nah, resikonya itu akan ada aroma pesing, di mana gas amonia yang dihasilkan itu adalah sumber aroma pesing jika dosisnya berlebihan atau pemanggangannya itu tidak sempurna. Kemudian ada bahaya kesehatan. Penggunaan NaHCO3 yang berlebihan itu bisa meningkatkan asupan natrium yang beresiko menyebabkan hipertensi, sehingga NH3 dan NH4HCO3 yang tidak menguap sempurna juga tidak baik untuk dikonsumsi. Kemudian analisis dosis terbaik berdasarkan data, nilai fisik dan organoleptik menunjukkan tingkat kesukaan konsumen. Semakin tinggi nilainya maka semakin disukai. Dari tabel kita tahu bahwa skor tertinggi itu adalah 0,61. Dengan skor ini dapat dari kombinasi 2% natrium bikarbonat atau NaHCO3 dan 1,5% amonium bikarbonat atau NH4HCO3. Dengan analisis ilmiahnya bahwa kombinasi ini akan memberikan keseimbangan terbaik antara pengembangan adonan yang maksimal dan rasa yang masih bisa diterima. Ketika dosis ini dinaikkan lagi seperti pada baris keempat, 5, dan 6, maka skor penerimaan konsumen itu malah menjadi turun drastis. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh munculnya rasa sabun dari sisa Na2CO3 dan aroma pesing dari amonia yang semakin kuat, sehingga konsumen tidak menyukainya. Kemudian yang terakhir, untuk rancangan formula alternatif yang bisa saya berikan yaitu saya mengusulkan untuk mengganti campuran kedua bahan tersebut dengan baking powder double acting dengan dosisnya itu sekitar 2-3% dari berat tepung. Karena yang pertama alasan keamanan dan sensorik, di mana baking powder itu adalah campuran dari natrium bikarbonat, asam kering seperti natrium asam pirofosfat, dan pati. Asam di dalamnya akan menetralkan sifat basa dari natrium bikarbonat sehingga menghasilkan resiko rasa sabun dan sepenuhnya menghilangkan penggunaan amonium bikarbonat yang beresiko bau pesing. Kemudian alasan yang kedua itu adalah konsistensi. Sifat double acting berarti ia akan bereaksi saat terkena cairan dan saat terkena panas sehingga menghasilkan kue yang mengembang sempurna dan konsisten setiap saat. Kemudian untuk strategi implementasi di UMKM lokal, yang pertama itu bisa dilakukan edukasi atau penyuluhan dengan cara dilakukan workshop sederhana bagi para pelaku UMKM, kemudian dijelaskan secara langsung mengapa formula itu yang lama itu beresiko, terus dan mengapa formula baru itu lebih unggul. Kemudian kita bisa fokus pada keuntungan bisnis, produk yang lebih konsisten kualitasnya akan meningkatkan penjualan. Dan untuk metode sederhana dan praktisnya itu alih-alih menggunakan persentase, kita bisa membuat paduan takaran praktis. Misalnya untuk 1 kg tepung itu bisa gunakan 2 sendok makan baking powder. Ini jauh lebih mudah diterapkan. Kemudian jika memungkinkan, bekerja sama dengan koperasi untuk menyediakan kemasan sachet bahan pengembang siap pakai untuk 1 kali adonan. Dan selanjutnya untuk menjaga cita rasa tradisional, tekankan bahwa perubahan ini bukan mengubah resep warisan, melainkan menyempurnakannya. Bahan utama seperti tepung, gula, dan telur tetap sama. Tujuannya kenapa? Karena untuk melestarikan wadah ilat sapi dengan meningkatkan kualitas dan keamanannya, sehingga cita rasa tradisional itu bisa dinikmati oleh lebih banyak orang tanpa khawatir akan bau atau rasa yang aneh. Sekian dari saya, terima kasih.